Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Belajar seru dengan semangat yang baru. Anak-anak cerdas yang salih dan salihah, pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran pada kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan kita telah sampai pada pembelajaran yang ke-5 dan ke-6. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Selamat pagi Pak Bejo. Meskipun sudah tua, tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kuku berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia, sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Agar kalian lebih paham, amati gambar berikut ini. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Jika lengan bawah kita lipat, maka otot trisep akan berelaksasi. Sedangkan untuk otot bisepnya akan berkontraksi. Jika lengan bawah kita posisikan ke bentuk semula, maka otot trisep berkontraksi, sedangkan otot bisepnya berelaksasi. Anak-anak, berikut ini adalah fungsi otot pada manusia. Yang pertama adalah menggerakkan badan dan alat gerak. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan organ tubuh bagian dalam, seperti pada usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Dan yang ketiga, menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sekarang amati macam-macam otot berikut ini. Yang pertama adalah otot polos. Kedua, otot lurik. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos antara lain
Waktu kontraksi antara 3-180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Dan yang terakhir adalah tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Selanjutnya adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Berikut ini adalah ciri-ciri otot lurik. Bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin, dan yang terakhir adalah inti sel yang berada di tepi. Dan yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung antara lain, otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba kamu bayangkan, seandainya kamu tidak memiliki otot, ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya? Anak-anak cerdas, pernahkah kalian bermain sepak bola? Saat kita bermain sepak bola, pernahkah kalian kesleo atau cedera? Kesleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurang siapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Kesleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi kesleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir, tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap. Nah, sekarang mari kita pelajari gerakan-gerakan apa saja yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pemanasan. Anak-anak cerdas, berikut ini adalah macam-macam gerak otot yang bisa kita lakukan pada saat pemanasan. Yang pertama adalah gerak membengkokkan.
Contohnya adalah gerakan membengkokkan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua adalah gerak meluruskan. Contohnya adalah gerakan meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Gerakan ketiga adalah gerak mendekatkan. Contohnya adalah gerakan mendekatkan tungkai dengan tubuh. Yang keempat adalah gerak menjauhkan. Contohnya gerak merentangkan tangan dan menjauhkan tungkai dari tubuh. Gerakan kelima adalah gerak memutar. Contohnya adalah gerak memutar lengan. Dan yang terakhir adalah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Contohnya adalah gerak menekan kaki atau gerak menekan benda menggunakan tangan. Anak-anak cerdas, selain kita bisa melakukan gerakan pemanasan-pemanasan tadi, untuk bisa menjaga dan merawat kesehatan otot, marilah kita simak dan kita pelajari cara-cara untuk menjaga dan merawat otot berikut ini. Terkait dengan otot, ibu tiba-tiba ingat dengan aderai. Anak-anak tahu siapa itu aderai? Agar kalian mengetahui siapa itu aderai, bacalah teks berikut. Kemudian, tentukan ide pokok pada setiap paragrafnya. Anak-anak, pada pertemuan yang kemarin, kalian sudah mempelajari tentang desain cover. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Desain cover. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yaitu cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana, dan desain penuh warna dan gambar. Desain yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini, tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan, terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Desain yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah membuat gambar cover. Tentunya, gambar kalian harus sesuai dengan isi dari cerita tersebut. Anak-anak cerdas yang salih dan salihah, demikian pembelajaran kita kali ini. Tetaplah semangat dalam belajar, jagalah kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.